Investasi saham memiliki potensi untuk menghasilkan passive income atau penghasilan pasif. Passive income adalah pendapatan yang diperoleh tanpa harus terlibat secara aktif dalam kegiatan harian atau kerja keras yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa cara di mana investasi saham dapat menghasilkan passive income. 1. Dividen. Banyak perusahaan yang membagikan dividen kepada pemegang saham mereka. Dividen adalah pembayaran tunai yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bagian dari laba perusahaan. Jumlah dividen yang diterima tergantung pada jumlah saham yang Anda miliki dan besarnya dividen yang dinyatakan per saham. Dividen biasanya dibagikan secara periodik, misalnya setiap kuartal atau setiap tahun. Contoh, saham PTBA, PT Bukit Asam yang pada tahun 2023 ini membagikan seluruh laba bersih yang dihasilkan di tahun 2022 sejumlah Rp1.094 per lembarnya, yang jika mengacu pada harga saham PTBA hari ini yaitu Rp2.740, maka dividen yield-nya mencapai hampir 40%. Dividen yield adalah dividen per saham dibagi harga pasar saham, atau sederhananya adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. 2. Peningkatan harga saham. Jika Anda membeli saham suatu perusahaan dan harganya naik seiring waktu, Anda dapat menghasilkan keuntungan ketika Anda menjual saham tersebut. Meskipun ini tidak dapat dianggap sebagai passive income yang langsung, tetapi apabila Anda memilih untuk tidak menjual saham dan tetap mempertahankan kepemilikan Anda, kenaikan harga saham tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan kekayaan secara pasif. Sebagai contoh, saham BBRI yang pada hari ini harga per lembarnya adalah Rp5.450. Jika Anda menginvestasikan uang Anda di saham ini sejak 5 tahun lalu pada kisaran harga Rp2.970, katakanlah Anda membeli 10 lot, 1000 lembar, saham yaitu senilai Rp2.970.000, maka nilai investasi Anda kini adalah Rp5.450.000, atau kenaikan sekitar 83%. 3. Pendapatan dari saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan hak prioritas dalam pembagian dividen. Pemegang saham preferen menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Dalam beberapa kasus, saham preferen dapat memberikan pembayaran dividen yang tetap dan dijamin. Cara membeli saham preferen adalah melalui perusahaan sekuritas online. Anda dapat menanyakan lebih detail seputar ketentuan yang ada di dalamnya pada pihak tersebut nantinya. Membeli saham preferen di bursa sebenarnya tidak mudah. Hal ini disebabkan karena jumlahnya terbatas dan biaya yang dibutuhkan untuk memilikinya pun terbilang cukup mahal. Kebanyakan pembeli saham preferen adalah institusi, dan jarang sekali perorangan atau individu. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa perusahaan menerbitkan saham preferen, karena mereka ingin memperoleh modal besar yang nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Ada beberapa jenis saham preferen, yaitu 1. Saham preferen partisipasi. Arti partisipasi dalam saham preferen adalah dividen tambahan akan diberikan kepada para pemegangnya berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Misalnya, ketika jumlah dividen pemilik saham biasa melebihi nominal per lembar yang sudah ditetapkan sebelumnya. 2. Saham preferen konvertibel. Jenis lain pada saham preferen adalah konvertibel atau juga biasa disebut sebagai penanaman modal yang dapat dikonversikan. Artinya, kegiatan penanaman modal ini menyertakan opsi bagi para pemilik untuk mengubah preferred stock menjadi beberapa saham biasa setelah jangka waktu yang ditentukan. 3. Saham preferen disesuaikan. Maksud disesuaikan dalam saham preferen adalah kegiatan penanaman modal di mana dividen yang dibayarkan jumlahnya bervariasi. Perlu diketahui bahwasanya penentu besaran dividen pada saham preferen adalah kurs dan suku bunga acuan. Jadi, jumlah dividen yang dibayarkan nantinya tidak tetap dan dapat disesuaikan dengan nilai dari suku bunga acuan, apakah sedang naik atau turun. 4. Saham preferen yang dapat ditembus. Artinya, kegiatan penanaman modal bisa dilewati oleh penerbit atau perusahaan pada nilai yang ditetapkan sebelum jatuhnya tempo. Biasanya,
Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan karena menggabungkan antara ekuitas dan juga utang. 5. Saham preferen kumulatif. Jenis saham preferen kumulatif adalah penanaman modal yang mengharuskan perusahaan untuk membayar semua dividen, termasuk tunggakan sebelumnya pada pemilik saham. Pembayarannya pun harus mendahulukan pemilik saham preferen baru, setelahnya dilanjut dengan pemegang biasa. Demikianlah beberapa potensi pasif income di dalam berinvestasi saham. Penting untuk dicatat bahwa pendapatan pasif dari investasi saham tidak dijamin dan dapat bervariasi. Keputusan investasi harus didasarkan pada penelitian yang teliti dan pemahaman yang baik tentang perusahaan atau instrumen investasi yang Anda pilih.